Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natal Penopiani. Di sini saya akan menjelaskan ukuran sudut dan ukuran kuadran. Contoh soalnya 45 30 derajat. Jadi 45 derajat jadi 30 menit sama dengan 45 derajat ditambah 30 menit. Ini di sini kita ingin merupakannya menjadi derajat. 45 derajat ditambah 30. Jadi dikali 1/60. Karena dia 1 menit jadi 1/60 derajat. 30 kali 30 1, 60 kali 60 2. Sama dengan 45 derajat ditambah 1/2 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi desimal. Hasilnya 0,5 derajat. Ditambahkan 45,50. Ini soal pertama. Soal kedua 12 derajat 30 menit 2 kali 1 sama 30 detik. per 2 kali 2 dibagi 30 detik sama dengan 12 derajat ditambah 30 menit ditambah 30 detik sama dengan 12 derajat ditambah 30 menit ditambah 30 detik dikali 1/60. 2 kali 2 misalkan ini dikali 2 kali 1 sama dengan 2 per masukin 2 ini 2 bagi 2 sama dengan 1 sama dengan 12 derajat ditambah 30 detik ditambah 12 derajat ditambah 30 sebutin aja 0,5 dari 4 adalah 2 sama dengan 12 derajat ditambah 30,5 menit sama dengan 12 derajat ditambah 0,508 derajat dikali 1/60 sama dengan 12,508 derajat. Sekian dari materi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyad. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang satuan radian dan derajat. Pertama kita akan membahas tentang sudut. Sudut itu terbagi menjadi 2 satuan. Yang pertama satuan derajat. Dan satuan radian. Gambar dari satuan derajat seperti ini. Dan gambar dari satuan radian adalah Ini
sama dengan 360 derajat. 360 derajat itu adalah 2 pirat. Kalau bisa setengah putaran, sama dengan 180 derajat, sama dengan pirat. P itu sama dengan 3,14 dan 22. Masuk ke contoh soal. Ini aku nyamper berapa? Kita suruh menyatakan besar sudut berikut dalam ukuran radian. Mengubah sudut ke dalam radian. Nah, contoh pertama itu 45 derajat. 45 derajat itu diubah ke dalam ini masih dalam bentuk sudut, kita ubah ke dalam radian. Jadinya seperti ini, 45 dikali 180. Nah, ini sama ini dicoret, jadinya 1/4. Jawabannya adalah 1/4. Contoh yang kedua 90 derajat. Sama kayak yang contoh A. Dikali Pi per 180, tinggal dicoret saja menjadi 1. Jawabannya adalah 1. Lanjut ke contoh soal kedua, menyatakan menyebut sudut berikut dalam derajat, mengubah sudut ke dalam derajat. Contoh soal pertama, satu per 2 pirat. Kita ubah ke dalam derajat menjadi piratnya sama dengan 180 dikali 180. Ini sama ini tinggal dicoret menjadi 90. Jawabannya adalah 90. Lanjut ke contoh soal kedua. Satu per 3 pirat. Sama kayak misalnya sampai yang A. Sebentar, 1 bagi piratnya sama dengan 1 bagi ini. Jika sama 180-nya bisa dicoret, berarti ini 0. Jawabannya
Tiga. Contoh soal ketiga adalah menyatakan satuan putaran ke dalam derajat. Contoh soalnya adalah yang pertama 1/2 putaran. Satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi tinggal 1/2 dikali 360 dikali 2 sama 360 nya dikali 2 right? Jadi 110 berhasilnya 140 derajat. Contoh soal kedua 1/4 sama kayak jawabnya sama kayak contoh yang A, tinggal 1/4 Awalnya dikali ada yang satu putaran 360 ya derajat. si demi kosami 4 sama 360 nya selalu coret. Yang dapat hasilnya adalah 90. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Amanda. Saya akan menjelaskan tentang sudut dari kuadran. Adapun sudut pembatas kuadran terdiri dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, di kuadran 1 memiliki batas dari 0 sampai 90 derajat. Pada kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan pada kuadran ketiga memiliki batas dari 180 derajat sampai 270 derajat. Pada kuadran keempat memiliki batas dari 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Pada kuadran 2, pada kuadran 1, semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Nah, pada kuadran 2, hanya sin saja yang bernilai positif. Selain itu bernilai negatif. Pada kuadran ketiga, hanya tan saja yang bernilai positif. Selain itu bernilai negatif. Dan terakhir pada kuadran keempat, hanya cos saja yang bernilai positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirina Salwa. Saya akan melanjutkan tentang perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Di sini ada lingkaran, dan lingkaran ini dibagi menjadi 4. Dan saya akan menjelaskan tentang kuadran 1 aja. Akan menjadi segitiga OPQ dan ada huruf lainnya. Di sini adalah alfa. Jika di sisi lain R sama dengan miring, Y sama dengan depan, dan X sama dengan samping. Jika saya buat seperti sin, alfa, cos dan tan adalah sin alfa sama dengan sisi depan dan sisi miring, yaitu Y per R. Selanjutnya cos alfa, yaitu X per Y. Jadi di mana yang sin alfa tadi, Y itu adalah depan per miring. Jika yang cos alfa itu adalah samping per depan. Selanjutnya tan
alfa, yaitu Y per X adalah depan per samping. Dan akan saya lanjutkan lagi koset alfa R per Y. R di mana miring dan Y di mana depan. Selanjutnya sekan. Sekan alfa adalah R per X sama dengan R adalah miring per X adalah samping. Dan terakhir X per Y, di mana X adalah samping per Y adalah depan. Jadi ini adalah penjelasan tentang trigonometri pada kuadran 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani. Saya akan menjelaskan sudut-sudut istimewa. Langkah yang pertama yang kita buat, kenal akar. Mulai dari 0, sini 0 derajat, mulai dari 0, 30 derajat, 1, yang ini 2, 3, dan 4. Kalau yang cos kebalikan dari sin tadi, berarti 4, 3, 2, 1, 0. Ada hilang, saya. Selanjutnya sin 0 derajat, akar 0, 0 dikali 1/2 sama dengan 0. 30 derajat, akar 1, 1 dibagi setengah sama dengan setengah. 40 derajat, karena akar 2 tidak ada, berarti kita tetap tulis 1/2 akar 2. Yang 60 derajat juga sama, 1/2 akar 3. Yang 90 derajat, yang 90 derajat, 1/2 akar 4. 1/2 dikali 2, akar dari 4 adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti di sini 1. Kalau yang cos kebalikan dari sin tadi, berarti yang 0 derajatnya 1, yang 30 derajatnya 1/2 akar 3, yang 45 derajatnya 1/2 akar 2, yang 30 derajatnya 1/2, yang 90 derajatnya berarti 0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Radis Al-Sudais. Saya akan melanjutkan materi tentang sudut-sudut istimewa, yang dimana itu tentang tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Tan, cara mencari tan adalah sin alfa bagi cos alfa. Maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3, maka hasilnya 1/3 akar 3. Kemudian tan 45 derajat.
Seperdua akar 2 dibagi seperdua akar 2, maka hasilnya adalah 1. Terus selanjutnya seperdua akar 3 dibagi seperdua, maka hasilnya adalah akar 3. Dan di tan 90 derajat 1 dibagi 0, yang dimana hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian kosekan. Cara mencari kosekan ialah 1 bagi sin alfa. Kosekan dari 0 derajat, yaitu tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Selanjutnya, kosekan dari 30 derajat. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ulang dari sini ya. Selanjutnya adalah kosekan dari 0 derajat, yang dimana 1 dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tak hingga. Kemudian 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Kemudian 1/1/2 akar 2 hasilnya adalah akar 2. Kenapa? Karena 1/2 akar 2 itu adalah akar 2/2. Maka 1/akar 2/2 kita balikkan, hasilnya adalah 2 akar 2. 2/akar 2. Sehingga kita rasionalkan, sama-sama kita dikalikan akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2/akar 4. Atau bisa kita dapati hasilnya itu adalah 2/2 akar 2. Karena akar 4 adalah 2. Duanya sama-sama dicoret, jadi akar 2. Kemudian kosekan dari 60 derajat, yang dimana 1/2 akar 3 adalah akar 3/2. Maka 1/akar 3/2 kita balikkan menjadi 2/akar 3. Kemudian 2/akar 3 kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3. Maka kita dapat hasilnya akar 9 adalah 3. Maka kita dapati hasilnya itu adalah 2/3 akar 3. Kemudian kosekan dari 90 derajat, 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke sekan. Selanjutnya adalah mencari sekan, yang dimana cara mencari sekan adalah 1/cos alfa. Yang pertama, sekan dari 0 derajat, 1/1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya 1/1/2 akar 3. Ini sekan dari 30 derajat. 1/2 akar 3 adalah cos dari 30 derajat. Maka 1/2 akar 3 adalah akar 3/2. Maka kita dapati 1/akar 3/2. Kita balikkan menjadi 2/akar 3. Sama-sama kita kali akar 3 atau kita rasionalkan.
Maka kita dapati hasilnya itu 2 per akar 9. Yang dimana akar 9 ada 3. Sehingga kita dapati 2 per 3 akar 3. Selanjutnya, sekant dari 45 derajat, yaitu 1 per 1 per 2 akar 2. Mulai lagi. Udah mulai. Udah mulai kan? Sekant dari 45 derajat, yaitu 1 per 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 sama saja hasilnya dengan akar 2 per 2. Maka 1 per 2, 1 per akar 2 per 2 kita balikkan sehingga menjadi 2 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan atau sama-sama kita kali akar 2. Maka kita dapati hasilnya itu adalah 2 per akar 4 per 2. Kemudian akar 4 adalah 2, maka 2 per 2 akar 2. Duanya kita sama-sama coret sehingga menjadi akar 2. Kemudian sekant dari 60 derajat atau 1 dibagi setengah, hasilnya adalah 2. Kemudian sekant dari 90 derajat atau 1 per 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian selanjutnya kita mencari kotangan. Kotangan cara mencarinya adalah 1 per tan alfa. Kita dapati 1 dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian 1 dibagi 1/3 akar 3, yang dimana 1/3 akar 3 adalah akar 3 per 3. Maka kita dapati 1 per akar 3 per 3 kita balikkan menjadi 3 per akar 3. Kita rasionalkan atau sama-sama kita kali akar 3. Maka kita dapati nilainya 3 per akar 9 akar 3. Dan dimana akar 9 adalah 3. 3-nya sama-sama kita coret sehingga kita dapati akar 3. Maka kotangan dari 30 derajat adalah akar 3. Kemudian kotangan dari 45 derajat, 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Kemudian kotangan 60 derajat, 1 per akar 3, hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian kotangan 90 derajat, 1 dibagi tidak terdefinisi, hasilnya 1 dibagi tidak terdefinisi, hasilnya adalah 0. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Grabiana Sanggang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. B, sudut B ini adalah sebagai siku-siku. Besarnya itu 90 derajat. Karena sisi AB dan BC itu sama, maka nilainya sama-sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita mau nyari sudut miringnya, itu tuh kita pakai rumus Pythagoras. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. AC sama dengan akar 1 ditambah 1 AC sama dengan akar 2. Maka sisi miringnya adalah akar 2.
Nah, kita lanjut ke perbandingannya. Yang pertama adalah sin 45 derajat. Rumusnya adalah depan per miring. Kita masukkan depannya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Nah, karena dia ada akar 2-nya, maka kita rasionalkan sama-sama dikali akar 2. Maka hasilnya 1/2 akar 2. Cos 45 derajat, rumusnya samping per miring. Karena kita menggunakan sudut yang ini, maka sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Sama dengan sinnya ya. Sama-sama dirasionalkan pakai akar 2. Sama-sama hasilnya 1/2 akar 2. Lanjut, tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu depan per miring. Depannya 1, miringnya 1, maka hasilnya 1. Lanjut, setelah sin, cos, dan tan, kita akan lanjutkan dengan kosekan 45 derajat. Kosekan 45 derajat ini adalah kebalikan dari sin 45, di mana miring per depan. Miringnya adalah akar 2, depannya adalah 1. Maka kosekan 45 derajat adalah akar 2. Sekan 45 derajat. Sekan 45 derajat juga kebalikan dari cos 45 derajat, miring per samping. Miringnya adalah akar 2, sampingnya adalah 1, sama ya, maka hasilnya adalah akar 2. Cos tan 45 derajat. Kotan 45 derajat kebalikan dari tan 45 derajat, di mana miring per depan. Miringnya adalah 1, dan maka hasilnya 1. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Sudais. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Lebih tepatnya 30 derajat ya guys ya. Nah, di sini kita mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari soal di samping. Jadi sin 30 derajat, yang dimana rumus sin itu adalah depan per miring, yang dimana di depan alfa atau 30 derajat, di depan 30 derajat adalah x per sudut sisi miring pada 30 derajat adalah 2x, karena 2x karena sisi miring adalah sisi yang terletak di depan segitiga sudut siku-siku. Maka x per 2x. Maka sin sama dengan 1/2, karena x-nya sama-sama dicoret ya. Kemudian cos. Rumus cos adalah samping per miring. Kalau tidak paling-paling terkeling ke awal beli. Yang dimana sisi samping pada 30 derajat adalah x akar 3, dan sisi miring pada cos 30 derajat adalah 2x. Maka x-nya sama-sama kita coret,
Hasilnya adalah akar 3 per 2. Atau juga bisa kita jadikan 1/2 akar 3. Kemudian lanjut ke tan. Tan rumusnya adalah depan per samping. Yang dimana sisi depan pada 30 derajat adalah X per sisi samping dari 30 derajat adalah X akar 3. Maka tan dari 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Kemudian kosekan dari 30 derajat. Cara mencari kosekan adalah kebalikan dari sin, yaitu miring per depan. Maka sisi miring 30 derajat adalah 2x. Dan sisi depan pada 30 derajat adalah x. Maka kosekan 30 derajat adalah 2. Kemudian sekan 30 derajat. Pada sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka rumus sekan adalah miring per samping. Yang dimana sisi miring pada 30 derajat adalah 2x. Dan sisi samping pada 30 derajat adalah x akar 3. Maaf ya. Kemudian X-nya bisa kita sama-sama colek. Maka hasilnya adalah 2 per akar 3. Kemudian lanjut ke kotan. Cara mencari kotan adalah kebalikan dari tan, yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Mohon maaf. Kebalikan dari tan, samping per depan. Kita dapati sisi samping pada 30 derajat adalah x akar 3 per sisi depan pada 30 derajat adalah x. Maka kotan dari 30 derajat adalah akar 3. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Andrian dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri pada sudut 30% dan 60%. Dan saya menunjukkan yang tadi. Kali ini yang 60 derajat ini sisi sampingnya yang ini, yang X, sisi depannya X akar 3 dan sisi miringnya 2x. Dan kita masukin rumus sin. Sin itu D per miring. D per mi. D per mi depannya X akar 3, miringnya 2x. Kita coret. Jadi hasilnya 1/2 bentar ya, 1/2 akar 3. Dan sini akan lanjutin cos 60. Cos 60 itu sa per mi, samping per miring, dengan sampingnya X, miringnya
2x dengan kita coret ya, jadi hasilnya 1/2. Rumuskan itu depan per samping. Depannya x per 3 akar 3 per sampingnya x. Coret dan hasilnya akar 3. Rumus persekan itu miring per depan. Dibalikin rumus yang sini ya. Miring per depan. 2x per x akar 3. Kita coret hasilnya 2 per akar 3. Yang second rumusnya pas balikin, yaitu miring per samping. Miringnya 2x dan sampingnya x. Kita coret hasilnya 2. Yang pertangan yaitu rumus tan dibalikin, jadinya samping per depan dengan sampingnya x per x akar 3. Dan hasilnya 1/3 akar 3. Ini coret ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.